Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan pada pertemuan untuk membahas kitab Fathul Qadir Al-Mujib Syarah Ghayah wa Taqrib karya Ibnu Qasim Al-Ghuzzi yang dikolaborasikan dengan kitab syarah atau kitab himpunan putusan tarjih Muhammadiyah yang telah minggu lalu tidak ada karena uzur, yaitu saya sakit, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk bisa selalu berkarya, thalabul ilmi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada minggu lalu telah kita jelaskan tentang al-muqaddimat atau pembukaan yang itu berawal dari Shahihul Madhab. Jadi pendekatan tentang madhab Syafi'i itu apa, siapa Imam Syafi'i, dan juga yang lain-lain perkembangan madhab yang terbagi menjadi beberapa fase, dan juga ada yang terakhir kita cari tahu atau jelaskan tentang siapa itu Qadhi Abu Syuja', yaitu pemilik atau pengarang kitab Ghayah wa Taqrib atau Mukhtasar Abi Syuja'. Baik, itu yang pertama. Dan kemarin telah kita bahas tentang Abi Syuja', tentang Abu Syuja', Qadhi Abu Syuja' itu siapa, yang terus perannya apa, termasuk dari fase apa, golongan ulama mana, yang telah datang di mana, dan mengajar di mana, dan karyanya apa. Dan salah satu karyanya yang monumental adalah Mukhtasar Abi Syuja' atau Ghayah wa Taqrib atau Ghayatul Ikhtisar. Jadi bukunya, kitabnya ada macam-macam ya. Satu kitab tapi macam-macam namanya. Kitabnya Abu Syuja' itu, Matan Abi Syuja' itu adalah pertama namanya Matan Abi Syuja'. Itu nama pertama. Meskipun kitabnya sama tapi namanya berbeda-beda. Macam-macam. Matan Abi Syuja'. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Mukhtasar Abi Syuja'. Mukhtasar Abi Syuja'. Ada Mukhtasar Abi Syuja'. Yang ketiga adalah Matan Ghayah wa Taqrib. Matan Ghayah wa Taqrib. Nah, Ghayah wa Taqrib. Dan ada yang keempat, ada Ghayatul Ikhtisar. Nah, Ghayatul Ikhtisar. Jadi ini satu kitab tapi namanya macam-macam. Nah, itu ada 4 itu tadi. Karena mengapa kok ada satu kitab tapi namanya banyak, bermacam-macam. Ini penting untuk diketahui. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran itu namanya ada berapa? Ada banyak. Salah satunya ada Al-Furqan, ada At-Tanzil, ada apa lagi? Ada Asy-Syifa. Al-Quran itu banyak macam nama kitabnya. Ada Al-Kitab. Al-Kitab juga Al-Quran. Jadi macam-macam. Hal ini menunjukkan
kemuliaan kitabnya. Nah, mengapa kok namanya banyak padahal kitabnya satu? Karena pertama, kitabnya sangat mulia. Sangat mulia. Kedua, karena kitabnya itu sangat terkenal. Jadi karena terkenal disebutnya berbeda-beda. Meskipun itu satu. Itu silakan dibagi itu kitabnya itu, ya. Jadi terkenal. Itu ya, kitabnya di atas itu. Yang di atas itu. Nah, yang selanjutnya terkenal, kitabnya mulia, dan banyak orang yang itu membacanya. Nah, itu yang ketiga, banyak orang yang membacanya. Inilah mengapa kok ada kitabnya satu tetapi namanya bermacam-macam. Nah, ini sebabnya seperti itu. Nah, karena terkenal, karena bermacam-macam itu tadi, maka banyak ulama yang itu membaca, terus mensyarahi, menghasyiahi. Nah, ini penting. Jadi banyak ulama yang mensyarahi kitab tersebut juga menghasyiahi. Di antaranya yang pertama yang ada di kita ini adalah kitab ini, kitab Fathul Qari Al-Mujib punya Ibnu Qasim Al-Ghuzi. Jadi ini yang pertama, syarahnya Ibnu Qasim Al-Ghuzi terhadap kitab Matan Wayatabir, namanya Fathul Qari. Itu yang pertama. Dan Fathul Qari ini memiliki hasyiah. Jadi matan dikomentari, lalu komentarnya dikomentari lagi yang banyak. Ini sangat menarik. Nah, komentar dikomentari, itulah namanya hasyiah. Matan yang dikomentari itu namanya syarah. Dan syarah yang dikomentari lagi itu namanya hasyiah. Dan syarah Fathul Qari ini memiliki banyak hasyiah. Yang pertama adalah Hasyiah Baijuri. Nah, ditulis ya, Hasyiah Baijuri dari Imam Al-Baijuri. Hasyiah Baijuri dari Imam Al-Baijuri. Siapa Imam Al-Baijuri itu? Adalah Syekhul Azhar, Syekh dari Jamiah Universitas Al-Azhar zaman dulu. Karena dan Syekhul Azhar zaman dulu ini adalah orang yang sangat berpengaruh, orang yang sangat berpengaruh sekali hingga saat ini. Maka dari itu Syekhul Azhar zaman dulu juga dijuluki Syekhul Islam. Nah, Syekhul Islam, syekhnya umat Islam ketika itu. Nah, ini adalah julukannya. Itu yang kitab yang pertama, yaitu Hasyiah Baijuri. Terus komentar atas komentar selanjutnya, jadi hasyiah dari kitab Fathul Qari yang selanjutnya adalah Tausyih. Nah, kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Nah, kitab Tausyih ini adalah karya ulama Nusantara, ulama kita, yaitu siapa? Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi Banten. Asalnya dari Banten. Ada yang dari Banten di sini? Masya Allah. Jadi Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Banten. Nah, Syekh Nawawi Banten ini merupakan nggak kaleng-kaleng. Orang Banten, orang kita makannya sama nasi, tetapi menjadi mudarris atau menjadi pengajar di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Maka dan Syekh Nawawi Banten ini merupakan guru dari syekh kita, yaitu Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itu adalah Syekh Nawawi Banten. Nah, ini penting. Itu dan masih banyak lagi hasyiah-hasyiahnya yang lain. Nah, itu yang hasyiah ya. Terus matan ini Fathul Qari, matan Mukhtasar Abi Syuja mempunyai syarah lain, kitab syarah lain, yaitu namanya kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar bisa ditulis ya,
Kifayatul Akhyar. Punya siapa? Punya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Nah, punya Imam Taqiyuddin Al-Hisni. Namanya kitab Kifayatul Akhyar. Nah, itu syarah atas kitab Matan Abi Syuja itu tadi. Itu adalah syarah yang kedua. Syarah yang selanjutnya, syarah yang ketiga adalah kitab namanya Al-Iqna. Al-Iqna di perpus ada di perpustakaan, nanti bisa dibaca ya. Kitab namanya Al-Iqna. Nah, syarah Abi Syuja. Nah, Al-Iqna ini merupakan syarah atau syarah yang dikarang oleh Imam Khatib Asy-Syirbini. Nah, Al-Iqna merupakan syarah yang dikarang oleh Khatib Asy-Syirbini, yang merupakan komentar dari kitab Matan Abi Syuja atau Matan Mukhtasar Abi Syuja. Nah, lalu Al-Iqna ini dikomentari lagi. Komentar yang dikomentari, syarah yang disyarahi berbentuk hasyiah. Hasyiah namanya Hasyiah Al-Bujairami. Nah, Hasyiah Al-Bujairami. Nah, Hasyiah Al-Bujairami. Nah, Hasyiah Al-Bujairami ini setidaknya minimal ada 6 jilid ya. 6 jilid, satu jilidnya segini. Jadi 6 jilid segini ya. Hasyiah Al-Bujairami. Ini Masya Allah. Ini di perpustakaan ada, nanti bisa dibaca ya. Nah, jika tidak ada nanti insya Allah akan diadakan. Ini penting untuk diketahui. Itu adalah 3 syarah kitab yang terkenal dan hasyiah-hasyiahnya. Dan masih apakah hanya itu saja? Tidak. Ada banyak sekali. Nah, syarah selanjutnya ada kitab lainnya yaitu seperti An-Nihayah. Nah, syarah kitab itu namanya An-Nihayah. Syarah. Nah, ini masih panjang, masih banyak lagi. Namanya banyak lagi. Karena kitabnya sangat terkenal dan sangat mulia itu tadi. Nah, lalu kembali ke kitab Fathul Qarib Al-Mujid. Nah, Fathul Qarib Al-Mujid ini dikarang oleh seorang ulama namanya Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Nah, siapa Ibnu Qasim Al-Ghuzzi itu? Akan kita bedah saat ini. Penting untuk diketahui. Jadi kita baca dari kitab ini. Tarjamatus Syarih. Jadi biografi atau biodata dari Asy-Syarih, dari pensyarah kitab Ghayatul Ikhtisar atau Matan Abi Syuja. Nah, ini diceritakan bahwasanya beliau bernama lengkap Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Mufannin Syamsuddin Muhammad Ibn Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Muhammad Abu Abdillah Syamsuddin Al-Ghuzzi. Panjang ya, nama orang dulu panjang banget. Jadi sekali lagi kita ingatkan, kalau nama itu ada 3 ya. Yang pertama adalah namanya sendiri, ism. Yang kedua adalah laqab. Yang ketiga adalah kunyah. Kita ulang-ulang terus supaya tidak lupa. Jadi ism adalah nama orang itu, dan laqab adalah julukannya, dan kunyah adalah nama yang diambil dari anak pertama. Ini penting. Lalu di sini dikatakan atau laqabnya, julukannya itu adalah Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Mufannin. Nah, ini adalah namanya, itu laqabnya atau julukannya, Syamsuddin. Oh, Syamsuddin. Apa itu artinya Syamsuddin? Nah, agamanya atau mataharinya agama Islam, karena saking benderangnya. Nah, itu adalah laqabnya semua, julukannya. Nah,
Terus namanya siapa? Nama dia sendiri itu Muhammad. Nama dia sendiri itu namanya Muhammad. Nah, nama dia sendiri itu Muhammad. Bapaknya siapa? Bapaknya itu namanya Qasim. Bapaknya itu Qasim. Terus simbahnya atau kakeknya siapa? Muhammad lagi. Muhammad lagi. Terus buyutnya siapa? Nama buyutnya adalah Muhammad lagi. Jadi Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Muhammad. Seperti itu. Jadi tradisi orang Arab itu namanya cuma satu. Berbeda dengan kita. Ada yang namanya 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 8. Satu orang itu. Jadi diborong semuanya. Nah, ada yang cuma namanya satu. Kalau di Muallimin ada namanya Ustadz Bowo. Nah, itu namanya Bowo saja. Itu hanya satu. Ya. Jadi seperti orang Arab ini. Nah, lalu itu namanya ya. Dan yang terakhir adalah kunyah. Kunyahnya, kunyah itu adalah yang abu-abu itu. Nah, itu diambil dari anak pertama. Kunyahnya di sini adalah Abu Abdillah. Nah, berarti anak pertama dari Ibnu Syekh Ibnu Qasim ini adalah Abdullah. Abu Abdillah. Namanya adalah Abdullah. Ini penting. Lalu itu adalah namanya. Dan beliau siapa? Nah, nama terkenalnya siapa? Nah, nama terkenalnya itu adalah Ibnu Qasim. Nah, namanya terkenalnya adalah Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Nah, Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Dan juga ada nama lain yang nama terkenalnya. Nama terkenalnya adalah Ibnul Gharabili. Nah, Ibnu Al-Gharabili. Namanya adalah Ibnu Al-Gharabili. Nah, itu merupakan salah satu ulama mazhab Syafi'i. Nah, itu adalah nama dan kunyah dan lakopnya secara lengkap. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah beliau lahir di mana? Nah, beliau lahir di mana sudah dapat diketahui dari namanya, Ibnu Qasim Al-Ghuzzi. Nah, dari Ghuzzi. Dari mana Ghuzzi ini? Ya, benar sekali, dari Gaza. Nah, wulida bi Gaza. Nah, yang dilahirkan di Gaza. Lalu kapan dilahirkannya? Nah, di sini diceritakan Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Dhu Al-Lami mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzzi dilahirkan pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab tahun 859 Hijriyah. 859 Hijriyah kata Imam Sakhawi. Nah, 859 Hijriyah di Gaza. Nah, lalu kemana Imam Ibnu Qasim ini? Pergi ke Mesir. Nah, Imam Sakhawi setelah dilahirkan belajar kecil di sana, lalu pindah ke Mesir. Nah, lalu ketika di Gaza sebelum pindah ke Mesir, Imam Sakhawi meriwayatkan bahwasanya Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzzi itu wa nasya'a biha fahafidhul Quran, dan ketika di Gaza sebelum pindah ke Mesir itu hafidhul Quran, menghafal Al-Quran semuanya hafal. Lalu apalagi kitab Asy-Syatibiyah, matan Syatibi. Nah, matan Syatibi ini dalam ilmu apa? Nah, ilmu banyak. Matan Syatibi ini sangat banyak. Di antaranya adalah ilmu qiraat. Ilmu qiraat Al-Quran. Jadi penting untuk diketahui ya, Al-Quran itu tidak hanya seperti yang kita baca saja. Nah, yang kita baca, yang biasa kita baca di Al-Quran itu adalah qiraat hafs. Nah, qiraat hafs. Tetapi ada banyak qiraat lagi. Ada qiraat
Jadi ada qiraat macam-macam. Ada qiraat duri. Qiraat duri. Ada di Maroko itu terkenal qiraat warsh. Warsh, qiraatnya warsh namanya. Jadi yang dibaca beda-beda. Nah, dalam as-sholatu itu kan harusnya pakai fathah, as-sholatu seperti itu. Tetapi pakai wawu. Mengapa pakai wawu? Karena ada yang baca as-sholatu. As-sholatu. Nah, ini qiraah. Dan juga qiraah warsh yang lainnya. Nah, ini berbeda-beda juga qiraahnya. Nah, jadi dalam contohnya adalah Al-Kahfi. Dalam qiraah kita baca itu membaca tamarihi. Nah, kalau di sana qiraah warsh membaca sumur, pakai sumur. Nah, jadi seperti itu. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan. Dan untuk bisa mengetahui ini kita harus belajar matan Syatibiyah. Itu yang selanjutnya. Dan selanjutnya adalah kitab menghafalkan kitab Al-Minhaj. Minhaj ini banyak. Ada Minhajul Abidin, ada Minhajul Qasidin, ada Minhajul Thalibin. Tapi yang dimaksud di sini adalah Minhajul Thalibin. Apa kitab Minhajul Thalibin? Kitab Minhajul Thalibin adalah kitab paling tinggi derajatnya di madhab Syafi'i. Nah, itu paling tinggi. Dan orang yang biar bisa belajar minhaj harus belajar tangga-tangganya seperti ini. Kitab Fathul Qorib. Kitab selanjutnya ada macam-macam. Nah, ada kitab Muqaddimah Hadromiyah, Bushrul Karim. Lalu ada kitab, ada sebelumnya juga Yaqut Nafis, Nailur Roja. Dan nanti juga ada kitab Al-Umdah. Nah, ada yang selanjutnya baru Minhaj. Minhaj ini sangat tebal. Bahkan Hasyiah Syarwani alal Minhaj itu bisa sampai 15 sampai 18 jilid. Nah, 18 jilid. Hasyiahnya itu segini panjangnya. Dan beliau menghafal matan Minhajnya. Itu sangat banyak. Maka dari itu sangat luar biasa sekali hafalan orang dulu ini. Hafalan Imam Ibnu Qasim. Dan juga menghafalkan Alfiyatul Hadis. Jadi membaca Alfiyatul Hadis punya Imam Iraqi tentang mustalah hadis. Dan Nahwu, Alfiyah Nahwu punya siapa? Punya Imam Al-Andalusi, Ibnu Malik Al-Andalusi. Dan juga menghafalkan kitab Jamul Jawami dalam usul fikih. Nah, ini Masya Allah sekali Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi. Jadi perlu diketahui Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi ini adalah dari kebiasaannya diketahui bahwasanya ulama mustahil untuk bisa menjadi ulama kecuali dengan hafalan, dengan menghafal. Menghafal adalah syarat mutlak untuk menjadi ulama. Maka dari itu ketika ada tahfidz, ya Allah berat sekali, berat sekali. Syarat menjadi ulama harus hafal. Maka dari itu ada Amsal dari negara Maroko sana, Maghrib. Al-ilmu dhahaba bihil huffaz. Al-ilmu dhahaba bihil huffaz. Ilmu itu yang bawa, yang hafal, yang bawa itu adalah para huffaz, orang yang hafal. Semua Al-Quran, hadis, ilmu-ilmu zaman dulu itu datangnya dari hafalan. Bahkan Allah SWT menjaga Al-Quran ini dari at-tabdil wa taghyir, dari kerusuhan orang yang ganti-ganti tidak bertanggung jawab. Itu dari apa? Hafalan. Maka dari itu kita harus banyak-banyak menghafal. Ini penting. Lalu Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi itu orang yang sangat berhaibah. Nah, dikatakan bahwasanya Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi ketika di Mesir, dikatakan wakana muhibban, banyak berhaibah. La yakadu ahadun yanzuru ilaihi illa irta'ada min haibatihi. Orang lihat Ibnu Qasim
itu geter karena berhaibah. Nah, dan suaranya bagus, wa kana husnul shaut jiddan la yamallu min qiraatihi man shalla khalfahu wa in atala qiraah. Nah, jadi Imam Ibnu Qasim itu juga suaranya sangat bagus. Nah, jadi membaguskan suara dalam membaca itu baik dalam baca Al-Quran. Lalu wa kana yufti wa yudarris sa'iruna harihi ala taharah kamilah. Ini penting. Jadi Imam Ibnu Qasim ketika itu mengajar dan dengan keadaan suci, taharah. Karena itu Imam Ibnu Qasim salah satu adab dari belajar ini adalah belajar dengan taharah. Harus suci badannya ya. Jadi jangan kalau mau masuk kelas nanti wudu dulu sebelum belajar apapun ilmunya. Mengapa? Karena al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya akan mudah masuk kepada orang yang suci. Ini penting. Lalu Imam Ibnu Qasim itu walamma bana as-sultan al-Ghori madrasatuhu bi Misr ja'alahu imamahu wa khatibahu min ghairi su'alin minhu wa qaddamahu ala sa'iril ulama'il balad. Jadi ketika Sultan Mesir membuat madrasah, langsung Imam Ibnu Qasim jadi mudirnya madrasahnya, imamnya. Ini adalah kelebihan Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi karena ilmunya yang sangat luar biasa. Karena itu Imam terus istiqomah seperti itu sampai beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 15 Muharram. Jumat 15 Muharram tahun berapa? 918 rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa dapat mempelajari dan mencontoh Imam Ibnu Qasim Al-Ghuzi sehingga kita bisa menjadi ulama yang mencerahkan. Lalu setelahnya ada kelebihan madhab Syafi'i. Apa sih kelebihan madhab Syafi'i? Buat apa kita belajar kitab Fathul Qarib Al-Mujib? Kenapa? Kok nggak cukup pakai buku pelajaran saja? Nanti kita akan bahas pada pertemuan minggu depan, insyaallah ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi salahnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.